Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RSUD Banyumas? Senang sekali pada hari ini kita bertemu dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dopokan kali ini kita akan membahas tentang Hari Air Sedunia yang akan diperingati tanggal 22 Maret 2024. Dan tepat di samping saya sudah hadir narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu di bidang perairan RSUD Banyumas. Kita sambut Saudara Yoki Putrawan. Gimana kabar Mas Yoki? Alhamdulillah Mas Asim. Sehat ya? Sehat, baik. Oke, baik. Di hari ini nih Mas, tepatnya tanggal 22 Maret 2024, kita memperingati Hari Air Sedunia. Karena air sangat penting dalam kehidupan kita, bagi makhluk hidup, dan bagi rumah sakit umum daerah Banyumas juga tentunya. Siapa sih yang tidak membutuhkan air? Karena setiap manusia pasti membutuhkan air di kehidupannya. Betul, karena air adalah zat yang paling penting ya, selain udara. Karena sekitar 3-4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup jika tidak ada air ya Mas ya. Selain itu, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, kemudian membersihkan kotoran-kotoran baik di rumah, kemudian di rumah sakit juga. Jadi yang saya mau tanyakan nih Mas, apa sih pengertian dari air itu? Oke, pertanyaan sangat menarik sekali Mas Asim. Jadi menurut WHO itu sendiri, air bersih merupakan air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan domestik, mulai dari konsumsi, air minum, dan tentunya untuk keperluan sehari-hari. Jadi bisa untuk mandi, memasak, mencuci, seperti itu Mas. Oh begitu ya Mas. Ya. Jadi ada ciri-ciri air bersih ya Mas ya? Ya. Itu kira-kira apa aja sih Mas ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri yang paling dasar lah ya Mas Asif, yang wajib kita harus tahu dan kita penuhi dalam hidup sehari-hari, yaitu ada 3 Mas Asif. Yang pertama, air itu harus jernih, jadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya, yang kedua tidak berbau. Dan yang ketiga tidak berasa. Oh, tidak berasa ya, juga. Begitu. Jadi itu yang mutlak harus dipenuhi. Bisa diulangi Mas Oki? 1 harus jernih. Jernih. Yang kedua berbau. Tidak berbau. Dan tidak berasa. Oh, itu adalah ciri-ciri pada visual ya air bersih ya. Iya, visual. Oke, kemudian di air kan pasti ada sumber air nih Mas. Sumber air bersih di RSUD Banyumas itu dari mana aja nih Mas? Kalau mungkin ada dari sumur, PDAM, dan lain-lain, mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat tahu tentang sumber air di RSUD Banyumas. Oke Mas Asif. Jadi begini Sobat RSUD Banyumas, untuk sumber air bersih itu sendiri yang ada di RSUD Banyumas bersumber dari PDAM dan sumur artesis Mas. Ya. Dan sumur artesis itu kita sudah berizin Mas. Jadi untuk operasional sumur tersebut kita harus memiliki izin. Itu namanya SIPA, Surat Izin Pengambilan Air Tanah. Oh, berarti sumur artesis itu bisa tergolongkan sumur bor ya? Bisa Mas, betul. Ya. Berarti untuk SIPA itu masa berlakunya? Jadi untuk masa berlaku SIPA sendiri selama 3 tahun Mas. Selama 3 tahun. Ya, ini secara berkala kita akan memperpanjang izin tersebut. Iya, melalui Badan Geologi Mas. Badan Geologi ya? Iya. Berarti selama 3 tahun kita berproses terus ya untuk meloloskan izin dari sumur kita begitu. Iya, supaya kita legal dalam menggunakannya Mas. Kemudian nih Mas, kalau dari air PDAM dan air artesis tersebut ditampung di mana nih Mas, atau langsung digunakan atau gimana? Oh, jadi air yang bersumber dari PDAM dan sumur artesis kita tampung dulu Mas. Ditampung dulu air ya? Di groundtank rumah sakit kita ini. Atau di groundtank? Iya. Untuk kapasitas groundtanknya kisaran berapa Mas? Atau ada angka yang bakunya? Untuk kapasitas groundtank tersendiri itu di sini kita memiliki 3 groundtank induk Mas Asif. Yang pertama itu ada 79 meter kubik, yang kedua 187 meter kubik, serta yang ketiga 18 meter kubik. Jadi untuk total keseluruhan 284 meter kubik Mas. Oke, berarti RSUD Banyumas memiliki 284 meter kubik ya untuk groundtank air bersih ya. Betul Mas. Habis itu baru disuplai untuk ruangan-ruangan gitu ya Mas? Betul Mas, gitu.
Kemudian terkait dengan supply ini Mas, berarti kan termasuk distribusi ya Mas ya? Iya. Bagaimana sistem distribusinya secara detail untuk menjangkau semua lini di RSUD Banyumas itu? Iya ya. Jadi untuk distribusi di sini kita masih menggunakan metode gravitasi Mas Rasid. Ya, jadi air yang kita tampung tadi di ground tank utama kita, kita pompa naik menuju ke menara air atau menara utama. Nah, ini dari menara air tersebut kita langsung distribusikan ke ruang-ruangan atau sampai ke customer seperti Mas Rasid. Jadi masih menggunakan sistem gravitasi dengan ketinggian menara kurang lebih sekitar 17 meter Mas Rasid. Berarti disuplai ke menara dulu, terus menara baru membagikan ke masing-masing ruangan dan iya, unit gitu ya? Betul. Untuk perlakuan ini Mas, apakah yang dilakukan oleh tim RSUD Banyumas khususnya bagian pengelola air bersih dalam pemantauannya? Jadi untuk pemantauan kita ada pemantauan kuantitas dan kualitas Mas Rasid. Untuk pemantauan kuantitas kita dibantu oleh teman-teman teknisi kita yang bekerja selama 24 jam dan dibagi dengan 3 shift Mas. Jadi 24 jam pasti untuk pasokan air di sini kita pantau terus Mas. Jadi tetap dipantau ya Mas, biar aman karena ini digunakan untuk pelayanan ya Mas. Betul Mas, betul. Terus bagaimana hasil pemantauannya Mas? Misal agar hasil tetap memenuhi syarat dan lain-lain seperti itu. Oh, jadi itu maksudnya ke uji kualitas Mas. Jadi untuk uji kualitas kita ada swab pantau harian Mas. Swab pantau harian kita lakukan di hari kerja oleh teman-teman sanitarian kita dengan mengukur 3 parameter, yaitu parameter pH, kekeruhan serta sisa klor Mas. Berarti setiap hari diperiksa oleh internal rumah sakit ya Mas internal, ya? Tapi ada pemeriksaan dari luar rumah sakit Mas? Ada Mas, jadi kita melakukan pemeriksaan keluar atau eksternal. Kita bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi Mas. Oh begitu. Kita melakukan periode setiap bulan dan juga ada yang 6 bulan Mas. 6 bulan ya. Berarti kita tidak main-main ya Mas dalam mengelola air bersih ya Mas? Betul, Maksudnya kita memeriksa setiap hari internal, kemudian per bulan kita eksternal. Betul. Untuk memastikan bahwa air yang sudah diolah sama kita, air bersihnya khususnya aman, bisa digunakan dan bisa dilakukan sebagai pelayanan ke pasien. Iya Mas. Terus untuk untuk parameternya di situ apa aja Mas? Untuk parameternya dari yang per bulan atau per hari itu? Oh iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk harian kita ada 3 parameter Mas. Ada parameter pH, sisa klor dan kekeruhan. Sisa klor dan kekeruhan ya. Oke. Kalau untuk yang per bulan? Untuk per bulan kita ada uji mikrobiologi dengan parameter coliform dan E. coli Mas. Coliform dan E. coli ya. Itu untuk bakteri ya Mas untuk ya? Untuk bakteri Mas, mikrobiologi. Untuk 6 bulan kita ada fisika dan kimia Mas. Fisika dan kimia. Ya, ada suhu, TDS, kekeruhan, lalu ada pH, nitrat, nitrit, krom valensi, besi, mangan, dan juga kesadahan Mas. Oh, lumayan lengkap juga ya Mas ya? Iya Mas, itu untuk menjamin mutunya ya. Regulasi betul. Dan untuk kelas air itu apa yang dimaksud kelas air sih Mas? Terus macamnya ada berapa itu? Jadi untuk kelas air itu sendiri menurut PP 82 tahun 2001 itu dibagi ada 4 kelas Mas. 4 kelas? 4 kelas. Yang pertama itu kelas 1. Kelas 1 itu air baku yang bersumber dari mata air tomat yang dapat langsung diminum Mas. Langsung diminum? Iya, contohnya? Pengolahan. Jadi misalkan dari sumber mata air Mas, seperti itu. Oh, sumber mata air yang jernih itu ya? Yang jernih ya, dan itu pasti sudah diuji ya Mas, emang itu layak untuk konsumsi. Layak konsumsi, layak langsung minum ya? Betul. Kemudian yang kelas yang kedua? Kelas 2 peruntukannya untuk sarana dan prasarana rekreasi air, untuk kemudian air tawar, peternakan, dan irigasi. Jadi seperti untuk kehidupan sehari-hari gitu loh Mas, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ya, hampir sama Mas, ini ada budidaya ikan air tawar, peternakan, dan mengairi pertanaman. Lalu yang keempat itu untuk peruntukannya untuk mengairi pertanaman saja. Mengairi pertanaman. Iya, pertanaman irigasi saja Mas, khusus irigasi. Berarti itu dari segi kelasnya ya Mas ya. Iya. Kalau dari segi sumber Mas, misalkan sumber air itu bisa kita dapat dari mana aja nih? Oh ya. Jadi untuk jenis sumber air kita bagi menjadi 3 Mas. 3 ya. Satu itu air atmosfer atau air angkasa.
itu merupakan hasil dari proses penyubliman awan atau uap air. Itu jadi sifatnya soft water atau yang kesedahannya rendah. Terus bakteriologisnya itu juga bagus, tergantung juga terhadap kontainer atau tampungannya Mas, seperti itu. Berarti kontainer juga mempengaruhi ya? Mempengaruhi Mas. Iya. Jadi tidak serta-merta kualitas air itu murni jelek, itu tergantung juga kontainer juga ya? Iya juga Mas. Bagus tidaknya juga tergantung kontainer ya? Iya. Terus yang kedua? Yang kedua ada air permukaan Mas. Permukaan. Ya, permukaan ini bermacam-macam ya Mas. Bisa berupa ada sungai, danau, waduk, rawa, air terjun, air permukaan. Lebih sering kita jumpai ya? Iya. Lalu yang ketiga ada air tanah Mas. Air tanah ini yang ada di sekitar kita ya Mas ya, yang mengandung banyak mineral dan juga untuk kualitas fisik biologinya pun juga masih memenuhi standar kualitas air bersih Mas. Yang di lingkungan kita seperti contohnya kan ada sumur ya Mas, sumur tanah itu yang bisa berupa sumur gali ataupun sumur bor ya Mas. Ada beberapa klasifikasi di sumur ya Mas, kurnia ya Mas ya? Iya. Kan misal ada sumur bor, tadi kan kalau kita kan artesis bor, terus sumur dangkal kan biasanya sama warga-warga tuh. Ada penjelasan singkatnya nggak Mas soal sumur-sumur itu Mas? Atau jenis air tanah yang digolongkan gitu? Oh gitu. Jadi untuk air tanah tersebut kita golongkan menjadi 3 Mas. Tiga lagi? Iya, ada 3 lagi. Ada air tanah dangkal, air tanah dalam, serta ada mata air. Mata air ya. Mata air itu yang memang dari kebanyakan dari pegunungan gitu. Iya, dari pegunungan langsung dari sumber mata air. Terus terkait dengan ini Mas, soal penyakit yang disebabkan oleh kualitas air, misalnya kualitasnya air yang kurang jernih, terus kadang-kadang pH-nya rendah gitu ya. Apa aja sih penyakit yang bisa disebabkan oleh ini air? Untuk penyakit yang disebabkan oleh air itu sebenarnya ada penggolongannya ya Mas ya. Penggolongannya ya, juga. Itu ada waterborne disease, ada waterborne disease, ada water-based disease, ada water-related insect vector disease. Serta juga ada penyakit karena sanitasi yang buruk. Jadi saya sikat aja ya untuk di sekitar kita ya Mas ya. Penyakit yang disebabkan oleh air itu bisa menjadi diare Mas. Diare. Jadi air tersebut masih mengandung bakteri E. coli Mas. Air tersebut tanpa pengolahan. Jadi bisa jadi air tersebut untuk konsumsi Mas. Ini bisa menyebabkan diare ya. Juga bisa lagi penyakit kulit Mas. Gatal-gatal ya? Iya. Jadi saat bermain air, kontaminasi dengan kulit langsung, jadilah iritasi karena air tersebut tidak standar dengan kualitas air bersih Mas. Seperti itu. Kemudian ada lagi Mas Coki, bahkan yang berdampak buruk, apakah ada? Untuk yang berdampak buruk itu paling bisa disebabkan sebagai ini Mas, sebagai media penularan penyakit. Media penularannya ya. Jadi disebabkan oleh nyamuk Mas. Nyamuk. Jadi air itu bisa sebagai media untuk perkembangbiakan nyamuk. Contoh lah Mas, sekitar kita ada penyakit demam berdarah. Jadi nyamuk itu kan suka bertelur di air yang menggenang, yang tenang dan juga jernih, seperti itu Mas. Jadi itulah bisa menjadi sumber yang berbahaya untuk membiarkan nyamuk. Terutama mungkin ada di bak mandi, itu bisa ya, betul, bak mandi. Jadi sahabat sehat RSUD Banyumas, kita tetap harus menjaga kebersihan terkait dengan kontainer atau pewadahan air, karena itu sebagai bisa menjadi perindukan dari nyamuk, kemudian serangga lainnya jika kita tidak rutin untuk membersihkan kontainer air seperti Mas Yoki, untuk tadi kan sudah ada beberapa permasalahan nih soal air nih. Boleh dong kita berbagi tips untuk mengolah air bersih biar tetap sehat dan tetap higienis dan bisa digunakan dalam baik rumah tangga ataupun baik mencuci ataupun bahkan masuk ke badan atau diminum begitu. Oh gitu. Tipsnya gini aja Mas Anis, Mas Rasif, sederhana. Untuk
kehidupan kita ya, sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Jadi pastikan sumber air yang kita gunakan itu aman ya? bebas dari cemaran atau sumber air tercemar lah Mas, seperti itu. Nanti untuk langkah berikutnya kita bisa lakukan klorinasi atau desinfeksi. Yang sangat mudah, kita menggunakan kaporit lah Mas. Iya, mudah dijumpai. Baik, cair maupun tablet nggak apa-apa ya Mas? Boleh Mas, apapun bentuknya, itu yang penting kaporit Mas, seperti itu. Bisa jadi juga kita paparkan ke sinar matahari juga bisa Mas. Itu juga nanti kan bisa untuk membunuh mikroorganisme ataupun bakteri yang masih ada dalam air tersebut Mas, seperti itu. Lalu untuk konsumsi nih Mas, biasanya kita harus merebus air sampai mendidih Mas. Nah, setelah mendidih itu jangan langsung dimatikan Mas, pastikan kita beri waktu dulu Mas, kita kasih jeda waktu dulu. Jadi setelah mendidih itu kita diamkan dulu sampai mendidih ya, selama-lama lah Mas, 3-5 menit aja, supaya nanti benar-benar bakteri atau mikroorganisme yang masih ada itu benar-benar mati Mas. Jadi sehingga itu aman untuk dikonsumsi Mas. Berarti harus sumbernya harus jelas ya Mas? Iya Mas. Harus jelas, harus, kalau mau diminum harus direbus dulu. Baik sahabat sehat RSUD Banyumas, mungkin sekian dopokan Putri Domas dari kita yang berbicara atau bertopik pada Hari Air Sedunia. Pesan saya adalah kita harus tetap memperhatikan bagaimana kita mendapatkan sumber air, ya Mas ya? Iya, sumber air dan mengelolanya dengan baik. Apalagi mengelola air yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Saudara Yoki atau Mas Yoki, bahwa kita harus tetap mungkin bisa mendesinfeksi dan menjaga kualitas air dengan beberapa tips yang sudah Mas Yoki sampaikan. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti dopokan Putri Domas di kesempatan kali ini mengenai Hari Air Sedunia. Ikutilah kelanjutan dari dopokan ini dengan berbeda narasumber dan berbeda pengetahuan yang lainnya. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin menyampaikan ide atau materi yang ingin dibahas atau ingin mengetahui informasi terkait dengan hal yang diinginkan, silakan boleh komen, chat, atau isi ya di kolom komentar ya, boleh ya. Kemudian jangan lupa untuk like, share, subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.